Hello everyone, we are from Group 9. Today we will interview about This is Booby. This is Atha. This is Zion. This is Afif. And this is Sabrina. Okay, today I'm here with Kak Inka as our interviewee for our topic. Good afternoon, Kak Inka. Good afternoon, Sabina. All right. We have a few questions to ask. The first question. How can hydroponic help solve the problem of limited farmland in cities? Oke. Jadi yang pertama itu mungkin hidroponik sendiri itu bisa diaplikasikan di lahan-lahan yang cukup sempit. Contohnya ada di rooftop, mungkin di indoor, terus juga bisa di halaman-halaman yang cukup kecil. Nah, contohnya sendiri kalau di Kota Malang ini kan mungkin ada di beberapa daerah atau beberapa tempat itu yang cukup padat penduduk. Nah, di situ hidroponik ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan karena hidroponik sendiri banyak dimanfaatkan untuk menanam tanaman di lahan yang cukup sempit atau dengan istilahnya kota dengan minim lahan seperti itu. Okay, for the second question, why is hydroponic considered more efficient in water use compared to traditional farming? Oke, jadi menurut saya air pada hidroponik sendiri itu bisa dimanfaatkan kembali atau digunakan secara berulang, tidak hanya satu kali. Nah, maka dari itu kebutuhan air yang digunakan di dalam tanaman hidroponik itu tidak akan sebanyak dengan air yang dibutuhkan untuk di pertanian-pertanian yang langsung menggunakan tanah pertanian pada itu. And the last question, how can hydroponic contribute to increasing crop productivity and quality compared to traditional farming? Oke, jadi tanaman hidroponik itu akan memberikan nutrisi yang lebih banyak dan juga lebih seimbang karena kan dia langsung diserap nutrisinya oleh si akar tanaman. Bukan bukan kalau di pertanian lahan tanah biasanya kan itu kan kayak ada beberapa banyak tanaman terus juga itu nutrisinya akan kayak harus dibagi-bagi gitu kan, nggak terserap sempurna secara langsung di akar tanamannya. Nah, kalau hidroponik ini nanti nutrisi akan langsung terserap oleh akar tanaman sehingga nanti pertumbuhan untuk tanaman hidroponik sendiri itu akan lebih stabil, terus juga akan lebih cepat dan juga hasil dari panennya itu lebih seragam. Terus selain itu tanaman hidroponik ini sendiri itu akan hasilnya lebih bersih dan juga lebih terbebas dari kontaminan seperti pestisida karena lingkungan tumbuhnya itu lebih terkontrol dibandingkan dengan lahan-lahan pertanian yang pada umumnya. Itu seperti itu. Okay, I'm Mahubi Irzak, and he is Faris Saputra. Uh, I want to ask you some question about hydroponic system. The first question is, what's the main challenge of the high initial cost of building a hydroponic system compared to traditional farming? Untuk hidroponik itu mungkin dibandingkan dengan konvensional itu mungkin butuh lahan yang lebih sempit. Tetapi untuk initial cost-nya atau biaya awalnya itu sangat tinggi dikarenakan butuh pasokan listrik atau untuk pemenuhan nutrisi dari tanaman hidroponik itu sendiri seperti lampu LED, sistem IoT dan juga air dan juga terlebih lagi itu pompa yang harus menyala selama 24 jam. The next question is, what risk can arise if there are problems with the electricity or nutrient control in the hydroponic system? Untuk itu sendiri kebutuhan listrik itu sangat penting ya di penanaman hidroponik, sistem hidroponik dikarenakan pompa yang harus menyala selama 24 jam. Terlebih lagi jika suatu saat terjadi mati listrik atau sistem konslet atau segala macam itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari sistem tanam hidroponik itu sendiri. The last question, can hydroponics completely replace traditional agriculture to meet food needs on a large scale? Mungkin kalau untuk replace atau menggantikan dari penanaman konvensional itu mungkin belum bisa ya, dikarenakan untuk tanaman hidroponik itu sendiri untuk hasil panennya itu mungkin tidak sebesar dari penanaman konvensional, dikarenakan juga penanaman hidroponik itu lahannya juga kecil,
terus juga biayanya lebih besar. Dan mungkin untuk hidroponik itu bisa menjadi pelengkap atau tidak tanaman utama. Mungkin seperti tanam-tanam sayuran, selain yaitu tanaman sayuran itu aja. Oke, terima kasih. Okay, so after we gather two different point of view from different interviewee, so we can gather information about their opinion about hydroponics. So in pros point of view, hydroponics can be cultivated in small spaces such as rooftops, small yards, or indoors, making it suitable for cities with limited land. And two, water in hydroponics circulates and can be reused, so water requirements are much lower than in soil farming. And third, hydroponics delivers precise and balanced nutrients directly to the plant roots, resulting in faster growth, more consistent yields, and additionally, plants are cleaner and pesticide-free because their growing environment is more controlled. And from the cons point of view, we can gather information about their opinion. That's one, hydroponics need high cost because electricity and nutrition control. Second, there's a risk about using hydroponics because it's using electricity. So if the system is failed, it can affect the growth from plants. And third, hydroponics cannot replace traditional agriculture on a large scale, but it can be used as a substitute or a backup to conventional farming. The conclusion is hydroponic farming emerges as a promising and complementary solution to traditional agriculture, particularly in space limited urban areas, offering significant benefits such as efficient land and water use, faster and higher yields, and reduced pesticide dependency. However, its adoption is still challenged by high initial costs, demanding technical maintenance, difficulties in nutritional control, and the inherent risk of system failure and disease spreads, suggesting that it is optimally developed as a strategic supplement for sustainable food production.